Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang hadis ke-22, yaitu keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Perkenalkan, saya Erika Fardiani Tias dari Hukum Pidana Islam, beserta rekan saya Elvira Dwi Rahmawati dari Hukum Keluarga Islam. Dapat kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang sangat mulia, dijamin keasliannya oleh Allah SWT. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dapat mendatangkan syafaat di hari akhir. Al-Quran juga menjadi obat segala kegundahan hidup dan mengangkat derajat orang-orang yang membacanya. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Dengan Al-Quran, hidup kita akan terarah dan berada di jalan yang benar. Selain mengarahkan hidup ke jalan yang benar, Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan jika kita membacanya. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang paling utama, yang memiliki berbagai keutamaan terlebih bila dilakukan pada bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan pahala. Izinkanlah kami di sini akan membacakan sebuah hadis tentang keutamaan pelajari Al-Quran dan mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari sadaqallahul azim. Yang artinya dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, diriwayatkan oleh Bukhari. Untuk lebih jelasnya lagi, rekan saya juga akan membacakan hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Kepada saudari Elvira Dwi Rahmawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih saudari Erika. Selanjutnya saya akan kembali membacakan hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil ta'lamul Qur'an wa ta'allimah. Artinya, keutamaan membaca Al-Quran dan mengajarkannya. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis dijelaskan bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran atau menguasai Al-Quran dan tidak ada yang lainnya, maka ialah sebaik-baik ucapan. Dan sebaik-baiknya ucapan ialah perkataan Allah. Begitu juga dengan sebaik-baik manusia setelah Nabi ialah yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan sumber pertama dan acuan utama dalam ajaran Islam. Imam Nawawi berkata, ada beberapa hal yang dapat dipetik dari hadis ini. Di antaranya, sunnah hukumnya mendengarkan bacaan Al-Quran, merenungi, dan menangis ketika mendengarnya. Lalu, sunnah hukumnya seseorang meminta kepada orang lain untuk membaca Al-Quran agar dia mendengarnya. Dan cara ini lebih mantap untuk memahami
dan mentadaburi Al-Quran dibandingkan dengan membacanya sendiri. Maksud dari belajar Al-Quran di sini yaitu mempelajari cara membaca Al-Quran, bukan mempelajari tafsir Al-Quran, asbabun nuzulnya, nasikh mansukhnya, balawahnya, atau ilmu-ilmu lain dalam ulumul Quran. Meskipun ilmu-ilmu Al-Quran ini juga penting dipelajari, namun hadis ini menyebutkan bahwa mempelajari Al-Quran adalah lebih utama. Mempelajari Al-Quran adalah belajar membaca Al-Quran dengan disertai hukum tajwidnya, agar dapat membaca Al-Quran secara tartil dan benar seperti ketika Al-Quran diturunkan. Karena Allah dan Rasul-Nya sangat menyukai seorang muslim yang pandai membaca Al-Quran. Adapun maksud dari mengajarkan Al-Quran yaitu mengajari orang lain cara membaca Al-Quran yang benar berdasarkan hukum tajwid. Sekiranya mengajarkan ilmu-ilmu lain secara umum atau menyampaikan sebagian ilmu yang dimiliki kepada orang lain adalah perbuatan mulia dan mendapatkan pahala dari Allah, tentu mengajarkan Al-Quran lebih utama. Bahkan ketika Sufyan Ats-Tsauri ditanya, mana yang lebih utama antara jihad di jalan Allah atau mengajarkan Al-Quran? Dia mengatakan bahwa mengajarkan Al-Quran lebih utama. Namun dengan demikian, meskipun orang yang belajar Al-Quran adalah sebaik-baik orang Muslim, dan yang belajar Al-Quran adalah sebaik-baik orang Muslim, tentu akan lebih baik dan lebih utama lagi jika orang tersebut menggabungkan keduanya. Maksudnya, orang tersebut belajar cara membaca Al-Quran sekaligus mengajarkan kepada orang lain apa yang telah dipelajarinya. Dan hadis ini juga dapat dipahami bahwa orang yang mengajar Al-Quran harus mengalami fase belajar terlebih dahulu. Dia harus sudah pernah belajar membaca Al-Quran, sebab orang yang belum pernah membaca Al-Quran tetapi dia berani mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka apa yang diajarkannya akan banyak kesalahan, karena dia mengajarkan sesuatu yang tidak dia kuasai ilmunya. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Elvira Dwi Rahmawati. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengamalkan Al-Quran. Syekh Yusuf Qaradawi menyebutkan paling tidak ada 2 hal yang harus ditempuh agar dapat mengamalkan Al-Quran. Yang pertama, kita harus memulainya dengan mengimani Al-Quran secara kafah, menyeluruh, totalitas, dan tanpa tawar-menawar. Tanpa iman kepada Al-Quran, maka dipastikan akan sulit mengamalkan isi Al-Quran. Sekedar intermezzo, beberapa pesantren di Indonesia selalu membahas Al-Quran, juga banyak sekali membahas tentang kitab kuning. Kami bukan hendak mempermasalahkan isi dari kitab kuning, namun proposisi pembahasan kitab kuning kadangkala melebihi batas Al-Quran itu sendiri. Waktu mereka lebih banyak dihabiskan untuk membahas kitab kuning ketimbang Al-Quran, sehingga kandungan-kandungan Al-Quran justru jarang diamalkan karena kurangnya iman kepada Al-Quran. Mereka lebih dekat kepada kitab kuning ketimbang Al-Quran. Iman kepada Al-Quran berarti beriman kepada seluruh kandungan yang ada di dalamnya, yang berupa akidah, ibadah, syiar, akhlak, adab, syariat, dan muamalah. Seorang muslim tidak boleh hanya mengambil sebagian saja. Misalnya dia mengambil bagian akidah, namun menolak untuk ibadah. Atau dia mengambil syariah, namun menolak akidah, dan seterusnya.
Mengenai hal ini, ada beberapa contoh kasus di mana ada sebuah umat Islam yang mengimani sebagian ayat-ayat Al-Quran, namun menolak sebagian ayat-ayat yang lain. Misalnya, mengenai ayat dalam Al-Quran yang Allah berfirman tentang pelanggaran riba, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Kaum muslim percaya tentang ayat ini, namun ketika dalam pelaksanaannya mereka berpikir lagi, bagaimana mungkin mendirikan bank tanpa riba? Adakah untungnya mendirikan bank tanpa riba? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas-jelas memerintahkan kita untuk meninggalkan riba tersebut. Mengimani Al-Quran berarti mengimani seluruh tanpa terkecuali, karena Allah adalah satu kesatuan yang utuh. Antara ayat satu dengan ayat yang lainnya itu saling berkaitan dan saling melengkapi. Dengan mengimani Al-Quran seperti ini, maka insya Allah Allah memudahkan kita dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, cara mengamalkan Al-Quran tersebut yaitu dengan memberikan perhatian kita kepada apa-apa yang ada atau yang diperhatikan oleh Al-Quran. Misalnya perhatian Al-Quran terhadap anak-anak yatim. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang anak yatim. Karena Rasulullah sendiri lahir dalam keadaan yatim. Ini menandakan bahwa anak yatim patut mendapatkan perhatian serius dari kita. Dan ini adalah hal yang paling penting. Maka sudah sewajarnya kita sebagai manusia juga patut memberikan bantuan toleransi kepada anak yatim dan tidak menelantarkannya. Selain anak-anak yatim, dalam Al-Quran juga terdapat perhatian terhadap memberi makan orang-orang miskin. Contoh lain, yaitu tentang menikah. Islam itu tidak cuek dengan orang-orang yang masih bujang maupun orang-orang yang masih gadis. Karena Allah sendiri berfirman yang artinya dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Perhatian Al-Quran terhadap orang-orang yang sendirian dan orang-orang yang sudah layak kawin menandakan bahwa mereka, para bujang atau gadis, juga harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Mereka mesti dicarikan pasangan hidup, dinikahkan, bukan justru diajari pacaran atau berzina dan sebagaimana lainnya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama, perkara menjadi perhatian Al-Quran berarti merupakan perkara yang penting. Itulah mengapa para ustadz-ustadz atau kiai-kiai sering berceramah seolah-olah tidak pernah kehabisan bahan untuk berceramah. Karena hal ini penting, sangat penting. Karena mereka menyampaikan semuanya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Muslim secara umum pun seharusnya juga demikian. Jika sulit dalam berdakwah, karena berdakwah itu tidak sulit, karena semuanya sudah tertera dalam Al-Quran. Karena hal-hal yang perlu disampaikan dalam berdakwah tersebut sudah dicantumkan sudah dicantumkan dalam Al-Quran tersebut. Kita ambil salah satu contoh tentang perkara penting ada di dalam Al-Quran, yaitu mengenai malam Lailatul Qadar. Dengan adanya perhatian Al-Quran pada Lailatul Qadar, maka perhatian kita juga jangan sampai terlewatkan dengan yang namanya Lailatul Qadar. Karena dia adalah malam yang begitu penting, malam kemuliaan sekaligus dalam 1 tahun. Yang kedua, prioritas yang diberikan oleh Al-Quran menunjukkan prioritas pengalamannya. Contoh mengenai hal ini adalah tentang kisah Bani Israel yang disebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa urgent prioritasnya kita dalam memberikan perhatian terhadap kaum yang satu ini. Oleh karena itu, tidak layak bagi suatu negeri yang mayoritas berpenduduk muslim untuk menjalin hubungan dengan kaum Yahudi, karena mereka adalah bahaya laten. Contoh lain mengenai prioritas adalah tentang taharah, atau bersuci, sholat dan zakat, serta puasa. Taharah diterangkan dalam Al-Quran hanya beberapa kali saja,
Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Sedangkan Al-Quran menerangkan tentang salat dan zakat berkali-kali. Lalu tentang puasa, Al-Quran juga menyebutkan berkali-kali, namun tidak lebih banyak dari salat dan zakat. Ini semua menandakan skala prioritas dalam pengamalan atau pengajarannya. Ketika Al-Quran menunjukkan sebuah indikasi prioritas, maka disitulah terdapat skala prioritas. Demikianlah dua hal yang harus kita mulai dalam mengamalkan Al-Quran, yaitu yang pertama dimulai dari bagaimana caranya kita mengamalkan Al-Quran secara menyeluruh, lalu memperhatikan apa-apa yang diperhatikan oleh Al-Quran tersebut. Mari kita sebagai generasi muda penerus bangsa, ayo amalkan Al-Quran untuk kepentingan kita pribadi, nusa, bangsa, dan agama. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elvira Dwi Rahmawati. Tempat dan waktu saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran banyak memberikan manfaat karena di dalamnya terdapat petunjuk hidup di dunia. Penting bagi umat muslim memiliki waktu khusus untuk senantiasa membacanya, karena beberapa keutamaan bisa didapatkan ketika membaca Al-Quran, yaitu keutamaan Al-Quran bagi mereka yang membacanya. Yang pertama adalah dianugerahkan baginya pahala dan kebaikan yang berlipat-lipat. Yang kedua, mendapat syafaat di hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, tidak ada satupun yang bisa menolong seorang muslim, kecuali kebaikan yang pernah ia kerjakan semasa di dunia, yang salah satunya adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengangkat derajat orang tua di akhirat. Keutamaan lain dari membaca Al-Quran adalah diangkatnya derajat orang tua di akhirat, dijauhkan dari azab neraka, serta dipakaikan mahkota yang lebih indah dari cahaya matahari di dunia. Yang keempat, meringankan masalah hidup. Jika kita merasa resah, galau, atau bentuk ketidaktenangan lain dalam hidup, cobalah untuk memulai mendekatkan diri kepada Allah dengan sering-sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit hati. Yang kelima, Al-Quran sebagai cahaya hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang akan menuntunmu menuju jalan yang lurus. Ia akan menjadi cahaya hati yang akan menghindarkanmu dari segala kegelapan dunia. Allah bahkan menjanjikan karunia bagi rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran setiap harinya. Dan tentu masih banyak keutamaan Al-Quran bagi seorang muslim yang mengamalkannya. Sungguh besar keutamaan membaca Al-Quran jika dilakukan setiap hari. Mari mulai sekarang luangkan waktu sejenak untuk mengamalkan ini setiap hari agar hidup lebih berkah dan terarah. Sekian pemaparan keutamaan Al-Quran dari saya. Untuk selanjutnya akan diakhiri oleh Saudari Erika. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Elvira yang telah menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Hadis ini mengajarkan kita akan keutamaan Al-Quran jika kita membaca dan mengajarkannya. Karena jika kita mengamalkan itu di kehidupan kita, maka akan banyak syafaatnya. Salah satunya, jika kita membaca Al-Quran satu huruf hijaiyah saja mungkin mendapatkan pahala. Apalagi jika kita menghafalkannya.
balasannya akan lebih besar di akhirat nanti. Kita akan memberikan kedua orang tua kita mahkota yang bersinar. Dan kita mampu dalam segala hal yang baik itu ilmu tajwid serta makna-makna dalam Al-Quran. Maka janganlah malas mengajarkannya kepada orang lain, karena sebaik-baiknya orang yakni orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari kelompok 22, saya Erika Fardianing Tias dari Hukum Pidana Islam beserta rekan saya Elvira Dwi Rahmawati dari Hukum Keluarga Islam mengucapkan selamat menikmati video ini. Sekian dan terima kasih. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.